Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2023, mengizinkan para menteri, gubernur, hingga wali kota untuk maju di pemilihan presiden tahun 2024 tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pasal 18 ayat 1A, mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai presiden atau calon wakil presiden, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pejabat negara baik itu menteri, gubernur, dan wali kota tidak perlu lagi mengajukan pengunduran diri ketika dirinya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden mendatang. Sebelum hal ini naik ke permukaan, masyarakat sempat dihebohkan dengan disahkannya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Apakah kedua hal ini dapat dikorelasikan sebagai intrik politik? Perubahan regulasi ini tentunya menimbulkan hipotesa di mana budaya nepotisme mulai berkembang dan tidak terlepas dari kepentingan politik. PP nomor 53 tahun 2023 sangat berbeda dengan yang berlaku dalam kontestasi Pilpres 10 tahun ke belakang. Sebelumnya pada PP nomor 32 tahun 2018, secara eksplisit menyatakan setiap pejabat negara yang mencalonkan diri dan diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden diharuskan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya tanpa terkecuali. Sekjen PDIP Hasto menyatakan sudah berkomunikasi dengan tim Amin, dengan koalisi Amin untuk bagaimana cara menghadapi tekanan dari penguasa. Tapi kemudian oleh para jurnalis di cross check baik ke Nasdem maupun ke Pak Aniesnya sendiri, mereka kompak menjawab tidak ada komunikasi akan hal itu. Bagaimana menanggapinya, Bang? Saya barusan aja nge-tweet tuh, Kang, ya. Mas Amin dan Gus Imin merasa tidak ada komunikasi. Bahkan Mas Anies menyampaikan tantangan yang paling berat bukan buat kami, para calon, tapi buat rakyat. Buat keluarga yang berat tekanan ekonominya, buat anak muda yang susah cari kerja, buat petani yang susah cari pupuk. Ya. Jadi buat kami fokus, ya, bahasa Mas Anies, kita fokus kepada strategi pemenangan. Bahwa ada kecurangan kita awasi bersama. Dan pandangan saya nggak harus kita berkoalisi, tetapi kita ajak civil society, kita ajak masyarakat. Karena yang paling bisa ngawasi, pandangan saya bukan partai politik, tapi masyarakat. Ayo, memang kondisinya tidak biasa-biasa saja, karena anak presiden maju di Pilpres. Begitu. Ya Bang, hanya saja barangkali dari beberapa tokoh juga memang ada yang berharap gitu adanya komunikasi yang intens tadi antara PDIP dengan teman-teman di koalisi Amin sampai pada tahap harapannya yang tertinggi adalah bekerja sama untuk memakzulkan presiden lewat DPR. Bagaimana Bang? Kemarin di Badan Legislasi ada revisi Undang-Undang Pilkada dari November maju ke September, kan. PKS, Nasdem, PKB menolak gitu. Tapi saya masih menerima. Harapan masyarakat monggo saja, tapi kami akan fokus kepada usaha pemenangan Amin, dan komunikasi apa yang bisa kita komunikasikan dikomunikasikan, tetapi semua ada koridornya, semua ada etikanya, dan kita tetap ingin Pilpres nanti betul-betul Pilpres yang adil, yang berorientasi karya dan gagasan, dan rakyat yang diuntungkan. Gitu, Kang. Bang, mohon maaf nih, saya masih penasaran dengan hal yang barusan. Ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Masinton, ya dengan hak angket, kemudian dan sebagainya, PKS tidakkah tertarik untuk juga mengikuti arus itu, atau sebetulnya ada harapan yang sama, cuma jalan yang berbeda, atau bagaimana, Bang? PKS akan tetap fokus menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Kalau ini saya bisa menyatakan, karena saya masih di wakil ketua fraksi bidang Polhukam gitu. Dan pikiran-pikiran PKS konstitusional. Kita ingin quote and unquote mengalahkan Pak Jokowinya di pemilu 2024.
Sama seperti dulu kita ambil hashtag ganti presiden, ya di 2019 artinya kita konstitusional, elegan, ingin mengalahkannya melalui yang demokratis dan sesuai dengan konstitusi, gitu kan. Siap Bang. Terkait hashtag di 2019 tadi, setahu saya itu yang menginisiasinya Abang nih, betul kan? Nggak sengaja itu acara di Indonesia Lawyers Club, semua kayak bela Pak Jokowi, saya bilang, "Enggak kok, kita bisa mengalahkan Pak Jokowi di 2019." Besoknya ada kabar itu, eee, "Bang, ini ada hashtag bagus." Oke, saya sering pakai. Kan? Untuk yang kali ini, kira-kira Bang, ada rencana bikin hashtag lagi Bang? Hashtag nggak usah ditunggu dan nggak usah direncanain, nanti ngalir sendiri. Ini nanti insya Allah mengalirkan kebaikan. Kita tunggu aja. Oke, baik baik baik. Kira-kira dalam pandangan Abang Mardhani, kira-kira apa yang menjadi kesulitan teman-teman di Timnas Amin ini untuk mensegerakan terbentuknya timnas yang lengkap gitu? Karena kan kalau kita tahu yang sebelah itu ada yang 250, ada yang 300. Ini di kita nih seperti yang telat start gitu. Bagaimana Bang? Ya, yang pertama tentu, tim besar belum tentu menjadi pemenang ya. Tim Hmm. yang ramping, orientasi kepada kerja, kepada prestasi, kontribusi bukan posisi, insya Allah itu yang akan menang. Di Amin ini karena kita mengusung ide perubahan yang itu diametral bertentangan dengan rezim, memang tidak banyak yang, bisa kita kan terang-menerang ya. Kalau dalam teori para inovator itu nggak sampai 5-10% aja, 60% ikut gitu loh, ikut aja lama. Jadi buat kami, numbers doesn't matters, tetapi quality matters. Kan gini kan, kalau kita buka semuanya dengan kekuasaan dan rezim masih terus mengintai, kadang-kadang itu bukan tindakan yang bijak. Yang penting menang kan. Semua Betul. yang dilakukan, timnas ini luar biasa dan saya selalu dengan Mas Dirman, Pak Saugi, kawan dekat, 9 bulan bersama di Lemhanas, belakangan ketemu terus, petempur luar biasa. Novita sekretarisnya tim saya dulu waktu di Pilkada DKI, co-kaptennya Mbak Nining Onpiro, teman di Komisi 2. Jadi banyak orang-orang baik dan saya bahagia dengan line up yang seperti itu. Oke, baik baik baik. Terima kasih penjelasannya Bang. Kita masuk ke komentar sahabat yang sudah ada nih. Ada yang baru tahu nih dari Rifaj. Ada Bang Marnad, ada Bang Mardhani di Saiful Jaman Channel. Nah, jadi ada yang baru tahu nih. Jadi buat sahabat semua, kita ini tayang live di 2 channel sekaligus, di channelnya Mardhani Alisera, channel YouTube dan di Saiful Jaman. Topik-topiknya macam-macam. Ada Langkah Amin, itu bicara tentang bagaimana kondisi Amin hari ini. Ada tip and tricks pemenangan ala Mardhani, itu dari pengalamannya menjadi tim sesnya Pak Anies sebelumnya. Kemudian ada saya lupa. Yang ini Satu lagi nih, respon Mardhani. Respon Mardhani terhadap apa-apa yang beliau tweetkan di Twitter, yang kalau di Twitter kan followernya lebih dari 500.000 ini. Jadi ini harus disebarkan juga kepada follower-followernya Bang Mardhani di YouTube channel biar semua kalangan para penikmat yang berbeda-beda platformnya bisa menikmati secara bersama-sama. Begitu Bang ya. Dan itu responnya ada lagi nggak? Kita coba lihat. Sebentar, tadi ada yang menarik juga ini. Bang, kalau Pak Jokowi turun atau cuti, termasuk dengan wapresnya juga nggak? Kalau bareng-bareng nanti bagaimana katanya Bang? Kalau cuti enggak, presidennya aja. Tapi saya bilang tadi kecil jadi, kalau cuti ya caretaker-nya, dan presiden memang wajib cuti saat kampanye, kalau dia ingin kampanye. Kalau dia tidak ingin kampanye,
pandangan saya kecil kemungkinan ambil cuti karena tanpa kampanye pun dengan desain kebijakan yang rapi itu efeknya besar. Jadi etika bab hati itu. Nah ini jadi ada pertanyaan tambahan Bang, terkait cuti tadi di level presiden sudah oke ya, tadi sudah kita bahas. Ini bagaimana dengan ada capres yang menteri, ada cawapres yang menteri juga, kan kita dengar ya mereka akan cuti di saat mereka akan kampanye. Nah, pertama saya bertanya tentang peraturannya, apakah memang sefleksibel itu? Saya membayangkan misalkan pagi ke siang nih mau kampanye, jadi langsung dibuat saja izinnya dari pagi ke siang masuk kerja, nanti sorenya cuti lagi. Apakah dengan sefleksibel itu bisa dilakukan? Kemudian kalaupun memang bisa, secara etika atau secara manusiawi, saya sih membayangkan kalau menjadi dirinya, ini ketika saya bekerja sebagai menteri, pikiran saya kan sebagai cawapres atau sebagai capres, gimana nanti ini itu dan segala macam. Jadi ada persoalan aturan dan etika. Bagaimana Abang menanggapinya? Kalau aturan, inilah ketika kita menjadi negara aturan. Segalanya mau diatur, tapi etikanya tidak dibenahi ya. Karena tidak semuanya kok. Ya kayak misal bisa saja nanti capres cawapres yang menteri itu nggak kampanye pada hari kerja, kampanyenya pada saat Sabtu Ahad ketika libur gitu. Dia bisa cuti gitu loh di saat itu. Nah tetapi kan Sabtu Ahad tidak kampanye, hari biasa apa nggak kampanye gitu kan. Jadi aturan main kalau saya kembali, sebetulnya dengan menjadi capres-cawapres, kita harus menunjukkan bahwa kita negarawan. Gitu. Saya suka kagum sama Bang Sandi. Waktu itu beliau maju jadi wakil presiden, tidak ada kewajiban untuk mundur. Cuti saja bisa. Jadi buat saya langkah-langkah baik dari orang-orang baik dimanapun harus kita dukung, tapi langkah-langkah yang tidak elok harus kita komentari dan kita kasih catatan, gitu kan. Baik, siap. Barangkali dengan pernyataan Abang yang terakhir itu, saya sih menginterpretasikannya, ya sebaiknya Pak Capres yang menteri, Pak Cawapres yang menteri, ya mundur aja lah ngikut Bang Sandi kemarin, mundur dari wakil gubernur. Gitu kali Bang ya, idealnya. Mangga kalau Kang Saiful. Ya, tapi ya lagi-lagi aturannya memang dibuat harus adil ya, karena kita nggak bisa gini, ada cawapres nggak mau kampanye dia gitu, tapi dijadikan cawapres dipaksa mundur, cuti, nggak bisa juga. Saya maunya kerja aja kok, bisa begitu ya, sehingga memang lagi aturan akan sangat fleksibel, selalu ada ruang, tapi yang tidak fleksibel itu kata baginda Nabi, istaftik qalbaka, tanya ke hatimu gitu loh. Karena saya ada yang maju di kontestasi, kementeriannya pakai kebanyakan alat transportasi, bis macam-macamnya pakai foto dirinya gitu loh. Nah, akan membedakan antara kampanye sama tidak kampanye. Oke.